Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pagi ini kita akan membahas tema tentang mertua menantu tak ada yang sempurna. Dan kita hadir di masjid yang indah ini, Masjid At-Taqwa Rusunawa Tower Penjaringan, Jakarta Utara. Ada dua majelis taklim, saya perkenalkan dulu yang hadir di sini. Yang pertama adalah majelis taklim Baitul Muttaqin Rusunawa Tower D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya tower D, Bu. Emang tower ada sampai apa? ada tower A, ada tower D, sampai tower F. Kayak mukanya pada nggak yakin ya. Ya, pokoknya ada 6 dah ya. Kayaknya udah gak mikirin mau tower apa, kayak yang penting gue tower D gitu ya. Oke. Berikutnya adalah majelis taklim Al-Ikhlas Rusunawa Tower B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tower B berarti sampingnya tower C ya? Biasanya gitu ya. Kok tower C dilengkapin nih, tower B, tower D, tower C, kemana gak ada majelis taklim? Oh gabungan, ada yang gabungan, ya alhamdulillah. Berarti di sini Rusunawa itu rumah susun sewa, artinya ibu-ibu di sini semua sewa di sini. Dan harganya relatif murah dengan fasilitas yang luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya, satu unit itu kamarnya 2, kamar mandi dalam, air di luar, ya enggak. Bayarnya juga relatif murah ya Bu ya. Alhamdulillah dapat rezeki ya. Dan di pagi ini kita juga sudah kehadiran bintang tamu yang cantik sekali. Ada Jenita Janet. Assalamualaikum Jenita. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, Cing Abdel, Iya. Ustaz. Bu, semangat Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah terima kasih sudah hadir di sini. Kita sedang menunggu Ustadz yang datang, dia nggak datang kemana dia? Ini dong, Oh, ada. kan ada di sini. Aku nyari loh. Hah? Udah aku nyari. Emang ada Ustadz mana lagi? Iya. Ini ada udah di sini, emang pada nggak ngelihat apa? Dia ngomongnya nyari ada Ustadz beneran nggak? Seakan-akan ini bukan Ustadz beneran. Enggak bohong. Palsu apa? Iya. Kayak uang, upal. Upal. Ustaz palsu itu uang palsu, upal. Iya. Oke, ini temanya tentang menantu mertua tidak ada yang sempurna. Wow. Di sini ada yang punya mertua? Dari Ini udah mukanya jadi gitu. menantu, udah jadi mertua kali Iya, ya Ibu bahkan ya. ada yang jadi mertua ya. Iya. Ya, kita akan ngomongin permasalahan seputar menantu dan mertua. Mungkin Wow. Janet ada yang mau ditanya? Ini sangat menggelitik sekali temanya. Oke. Sehingga Janet tergopoh-gopoh datang ke sini. Oke. Pokoknya ini karena banyak pertanyaan Ustadz. Ya. Oke. Sekarang tuh lagi relate banget di media sosial itu bahwa korelasi antara mertua dan menantu, hubungannya Bu, korelasinya tuh banyak yang jarang yang akur gitu Iya. ya. Mertua sama menantu teh kayak di film-film ya disiksa, si menantu teh dibikin suruh ngepel, nyapu. Kalau nggak ada suaminya dimaki-maki gitu. Iya. Itu tapi ternyata ada kenyataannya tuh ada yang seperti itu. Susah banget gitu untuk bisa dapat Akur. rezeki berupa Iya. mertua yang baik ataupun menantu yang baik. Itu kalau di agama Islam. Itu bagaimana Ustadz pandangannya tentang hubungan mertua dan menantu yang harus diakrabkan Iya. oleh seorang suami ataupun istri. Iya. Gimana pandangannya? Gimana Ustadz? Iya, alhamdulillah saya banyak orang takut dengan mertua saya 4. Kok banyak? Dah, Berarti istrinya? 2 kan. Oh istrinya 2. Tapi yang satu udah meninggal. Oh, oke. Kan mertua nggak ada mantannya. Oh iya betul ya mertua Ya kan? ya betul. Yang dulu ya kan babanya emaknya. Terus yang April babanya emaknya 4. Saya mah nggak pernah takut sama mertua. Kalau perlu saya tambah lagi 6 nggak apa-apa. Kenapa? Biar penyemangat. Jangankan cuman punya 2 mertua, bapak sama emak. 6 sekalipun nggak ada masalah. Kenapa?
pada prinsipnya tidak ada mertua yang jahat. Cuman kadang kita yang tidak mengerti bagaimana menjadikan mertua sebagai sahabat. Iya. Tidak ada mertua yang julid. Ah, masa? Beneran. Belum pernah dijulitin mertua Iya. kali Ustadz. Ya untungnya saya memang jarang ketemu mertua. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah Ustadz. Sama mertua hubungannya harmonis. Alhamdulillah. Gitu. Itu rezeki dari Allah ya. Iya. Tapi ada juga kan teman-teman yang lain yang susah caranya mau baik sama mertua tuh dianggapnya "Hah, sok baik gitu. Iya. Tapi Serba- kadang-kadang kalau kita nggak baik, wah nggak ada etikanya perhatiannya, nih iya. gitu. Jadi serba salah kita Gimana gimana. tuh, Ustaz? Iya. Iya, sebetulnya hanya cara yang harus kita bisa. Bu, mau masuk rumah, banyak caranya nggak? Bisa lompat dari genteng. Bisa jebol jendela. Ini sih pendekatan maling ya. Bukan Ini pendekatan. ngomongin cara, bukan Iya. ngajarin maling. Oke. Bisa ketok-ketok pintu. Iya. Bisa punya kunci biar terbuka. Mana yang paling mudah dan gampang caranya? Ketok pintu. Ketok. Ketok pintu, yang dari dalam ngebukain. Atau ini ketok orangnya ntar pintunya keluar. Enggak. Ketok pintunya orangnya Oh, keluar. oke, iya. Artinya kita ketuk pintu hati mertua. Kalau masuk rumah ketok pintu, yang keluar penghuninya. Kalau mertua diketok hatinya, yang keluar sayangnya, cintanya. Bagaimana caranya? Pertama nih, ibu kalau ketemu mertua jangan muji diri. Maksudnya? Muji diri sendiri depan mertua. Oh, kirain Oh. muji mertua. Oh, iya iya betul betul. Maksudnya nggak boleh. Kalau teman kita namanya Muji. Itu mah nama dia. Hah? Nama dia Oh, Parmuji. iya iya. Masa kita nggak boleh bawa teman kita. Lo siapa namanya Muji? Oh, nggak boleh ke tempat gue lo. Jadi muji, jangan muji dia bisa gini. Mama tuh harus cantik kayak aku. Itu pantang dong. Mama tuh bedaknya harus bedak yang bagus. Nih kayak bedak aku. Mama pakai bedak karambol. Jadi licin. Boleh ya. hasil hansip semalam Iya. main ya. Pakai bedak kesemek itu ya? Iya. Kesemek dibedakin. Jadi kesemek di bedak kayak anak bocah. Iya. Anak bocah main kan diaurin sama emaknya tuh. Yang penting lu ada bedak ke sono main. Habis itu didorong dah ke taman. Jadi jangan muji diri di depan mertua. Tapi pujilah mertua di depan diri kita. Ya. Masya Allah, mama kok bisa cantik begini. Kalah loh aku yang muda sama mama. Ya. Walaupun di hatinya kalah tuanya. Iya. Tapi jangan diomongin. Iya, Ya, iya, mama biar tua, usia nggak lagi muda. Tapi kalau soal dandan, TOPBGT. Bingit. Kira-kira nih, mantu bisa nggak ngomong begitu ke mertuanya? Gengsi lu pada gede, Iya. bener nggak? Iya, iya. Penyakit perempuan, gengsinya suka gede, Jenita. Iya betul kan. Padahal benar, cuman mau mengakui saja, belum tentu berani. Apalagi yang tidak sesuai, terus bicara pengakuan. Lah kan dia tua nih, mertua kita. Iya. Dandan juga belepotan, ya. Cantik aja, belum tentu kita berani bilang mamah cantik. Apalagi yang belepotan, berani ngakuin dia cantik. Belum tentu. Tapi berani ngaku dia belepotan. Tapi Mama Ustadz, belepotan banget. tapi gimana nih Ustadz, kalau misalnya kita itu bukan berbohong ya kalau kayak gitu pengen memuji, misalnya lipstiknya belepotan, mama cantik banget, itu maksudnya bohong Ya kalau nggak? dia Bohong nggak kalau sih dia kayak gitu? melepotan kemari bleber, lah lipstick sampai ke dagu. Lah itu mah mamah namanya mau atraksi. Iya. Kalau mamanya atraksi, Mama mau lompat api ya gitu. Kayak badut-badut kan. Mama lagi anime jadi Iya. Chucky. Iya. Jangan terlalu berlebihan juga. jangan terlalu berlebihan. Kalau memang udah dirasa pantas Ya. sesuai,
memuji tidak berdosa daripada menyakiti. Iya. Oke. Tetap mah cantik mah, tapi sebentar mah, aku ambil tisu ya mah. Iya. Nah, ini agak sedikit mungkin rada tebel Oke. atau betul. terlalu keluar dari Menceng. jalur, Iya. melenceng. Iya. Dibenerin gitu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi tapi kita harus jeda sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita masih membahas tema tentang mertua menantu tak ada yang sempurna. Masih bersama kita tamu istimewa, ada Janita Janet, dan kita masih ada di Masjid At-Taqwa Rusunawa Tower, Penjaringan, Jakarta Utara. Sekarang giliran ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa yang mau nanya, Bu? Banyak. Siapa yang mau Banyak. saya? Nah, Udah tua. udah tua. Ada loh. Ada. Yang Lumayan. minat Bu. Lumayan lah, masih ada yang mau ya. Oke, silakan yang dari merah dulu, dari Baitul Mutakin, Tower D ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sutini dari Majelis Taklim Baitul Mutakin Pluit Penjaringan. Saya mau curhat Ustadz. Kalau curhat sama Mama Dede, Udah nggak ada. udah gak ada caranya. Ya. Bagaimana kalau mertua yang suka ngejelek-jelekin menantunya bilang saya nggak bisa ngurus suami, bilangnya saya pelit gitu. Kalau saya curhat ke suami saya cuman bilang sabar ibu. Pertanyaan saya, bagaimana solusinya saya ngadepin mertua saya? Iya. Terima kasih. Iya, yang pertama ini tantangan. Tapi jawabannya jangan nantang. Wow. Ini tantangan menantu dengan mertua, tapi jawabannya jangan nantang. Gini, ibu tahu dari mana? Itu cerita mertua ngejelekin ibu, pasti dari orang kan? Kalau dari deket namanya nyaci maki. Iya. Kalau ngejelekin pasti informasinya Dari dari orang. orang. Nah jawaban nantang tuh begini, iya emang mertua sialan itu. Waduh. Ngajak ribut ya Iya. Ustadz itu, ngajak Emang ribut. kagak ada akhlaknya itu mertua saya. Iya. Itu namanya nantang. Ntar diceritain lagi tuh sama yang nyampein, yakin saya. Oh begitu kata mantu saya. Pantes emang dia selama ini saya jelek-jelekin. Emang jelek kelakuannya. Tapi kalau ibu bilang sama yang bawa berita, saya nggak percaya kalau mertua saya begitu. Iya. Yang saya tahu mertua saya itu baik, mertua saya itu akhlaknya mulia, orang dia sering ngaji di majelis taklim, saya nggak percaya. Asli 100 kali kamu bicara itu tentang mertua saya, 1000 kali saya memberikan ketidakpercayaan atas berita kamu ini. Entar dia bakal ngomong tuh, ya sama mertua, Masya Allah mantu lu Ji, orang baik Ji. Gue udah ceritain apa yang lu ceritain sama orang, dia nggak percaya. Yang ada dia muji-muji lu Ji. Ya udah, ntar gue langsung ngomong sendiri. Kata mertuanya. Nggak ada tantangannya. Iya. Yang ada itu mantu lu, ya bilang lu orang baik. Kira-kira tuh mertua masih punya hati kagak sih? Masih Pak. Nah Ya. kalau ngedenger mantu yang habis dijejek, dihina, diinjek, diperlakukan zolim, tapi dibales dengan akhlak mulia dan kebaikan, lama-lama luluh juga, lama-lama cair juga itu. Sekeras-kerasnya batu bisa hancur, sekeras-kerasnya es bisa cair. Apalagi hati manusia. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau itu sebagai tantangan punya mertua begitu, jawab dengan tidak menantang. Iya. Batu aja Bu kalau ditetesin air lama-lama jadi basah.
Bu, jangan nantang, tapi kasih rantang. Nah, setelah itu bawain nih buat mertua gua. Rantang. Gua nggak percaya, bawain rantang. Iya, jadi tantangan dijawab dengan tentengan. Dengan tentengan, Ah. bener. Sudah tidak menantang, dibawain rantang, dikasih tentengan. Tungtungnya Tungtungna ujung-ujungnya. Oh, ujung-ujungnya. Tungtungna. Nah, Iya. jadi tong-tongan. Iya. jadi nongkrong bareng maksudnya. Bu. Nonton bareng. Nongkrong bareng, Iya, iya iya. benar. Nah, Gitu itu ya, Bu, ya? caranya ya Bu ya. Oke. Iya. Janet mau ada yang ditanyain, Net? Silakan. Waduh banyak Iya, yang iya. nitip pertanyaan juga ke Janet. Iya. Mumpung ketemu nih. Kan gini, mertua dan menantu itu pasti akan ketemu terus. Mau itu bisa setiap hari, apalagi yang setiap hari ya Bu. Ada teman-teman saya yang masih tinggal di rumah mertuanya. Sedangkan si mertuanya itu suka nyindir-nyindir. Kapan punya rumah sendiri gitu misalnya, kerja dong. Tapi si anak ini teh anak tunggal. Si laki-laki ini teh. Nah bagaimana nih untuk si suami ini bersikap yang baik terhadap mertua, terhadap ibunya. Begitupun dia bersikap baik terhadap istrinya supaya tidak ada pihak-pihak yang tersakiti. Betul. Iya. Mau diajak pindah, tapi dia anak tunggal. Iya susah Gitu. jadinya. Malah istrinya nggak mau. Iya. Gue mau ngurus Ma. emak gua dah, Iya. gitu. Tapi Atau maknya nyindir mulu. iya, Ustadz kan juga gitu kan. Iya, anak tunggal. Sebagai ya. anak tunggal, April yang dibilang harus tinggal sama mertua. Betul. Itu. Hmm. Tapi ini kayaknya mertuanya nyindir-nyindir aja kerjaannya, bikin nggak betah. Nah, itu gimana tuh? Kapan lo punya rumah? Ya ntar kalau emak meninggal. Kan anak tunggal, warisannya dia. Ya Allah. Lagian pakai nanya begitu. Kapan lu punya rumah? Lah udah tahu anak lu ngurusin lu di sini. Ya, anak tunggal ngurusin emaknya di situ. Lah mantunya dicengin, apa dicengin tuh? Ya disindir lah. Disindir. disindir. Kapan lu punya rumah? Lah kalau mantunya jawab, lah ntar kalau emak udah meninggal. Lah kan itu ke anak emak. Lah apa nggak nyesek itu? Lah makanya jangan nyindir-nyindir ngapa? Ntar disenderin aja, nyondor. Ya, jangan nyindir-nyindir. Udah tahu tuh mantu ya, anaknya, maaf, anaknya itu ya kan ngurusin emaknya. Emaknya. Ya otomatis istrinya yang ngikut sama suaminya. Dan itu terjadi pada saya dalam soal saya anak tunggal. Oh. Tapi sebelum nikah, saya memang memberikan pertanyaan kepada April. Mau nggak tinggal sama emak bapak saya? Karena saya khawatir juga dua-dua orang ini harus saya jaga. Betul. Dua perempuan yang harus saya jaga. Satu ya emak saya, yang kedua ya istri saya. Kedua-duanya ini punya tanggung jawab besar. Bagaimana kalau kita durhaka sama emak? Tentu besar sekali dosa kita. Tapi kita menyia-nyiakan dan menzolimi istri pun juga besar di sisi Allah tanggung jawabnya. Maka sebagai suami langkah pertama sebelum menikah kalau bisa. Andai kasusnya bakal begini nih udah. Nih kayaknya bakalan lama nih. Bakal jadi untuk polemik tinggal. gitu ya. Tinggal sama orang tua gue kayaknya bakalan lama. Karena kan Kenapa sih udah? Berarti kayak dia panjang umur lagi kayak gitu jadinya. maksudnya bakalan lama tuh karena umur gak ada yang tahu. Ya kan bisa juga bakal cepet. Ya itu malah yang cerita kalau bakal cepat. Tapi paling enggak ambil yang Paling lama. Ya, Ya, paling ya, lama. ya. Kalau udah tahu bakalan lama nih kemungkinannya, maka yang pertama tanya tuh calon bini, mau kagak kamu tinggal sama orang tua saya? Saya tuh anak tunggal, nggak punya orang tua, nggak punya abang, nggak punya adik. Bagaimana? Kalau jawabannya mau, alhamdulillah. Jangan jadi penyesalan di kemudian hari. Kalau nggak mau, nah silahkan ambil keputusan. Iya. Take it or leave it. Wow. Wow. Iya. Diambil, resiko udah paham. Dilepas, masih banyak yang lain.
Iya. Atau begini, si anak yang ngomong ke si emak. Iya. Bukannya kita kagak mau pindah, tapi saya mau ngurus emak. Nah itu kalau udah nikah, terlanjur basah, ya sudah, basah sekali. Kalau Iya. udah terlanjur basah begitu, ngobrol dah sama emak. Mak, bukannya nggak mau pindah dari sini, kan emak masih ada. Entar siapa yang ngurusin? Atau- emak saya urusin aja. Ya. Atau emaknya, Banyak, ah? emaknya yang pindah. Emaknya yang Emang Ini kalau emak bener. udah gak Emak tuh betah. kalau disuruh pindah kayak diusir. Iya, ke Rusunawa di Penjaringan ada 750.000 sebulan. Kita taruh aja di sebelah ya. Iya, Masih belum bisa. air, belum listrik, belum gas. Tapi kan tetangganya masih ada. Bagaimana emaknya mau tinggal di sebelah? Nah kalau mau tahu caranya, Iya. kita taruh malam-malam jelangkung-jelangkungan. Biar tetangga kita pindah. Jadi emak kita di situ. Apa ada jahat jadi mantu dah. Kagak bener. Jangan, ya. bener-bener Ustadz. Tapi ini mah bener loh. Jadi kadang-kadang ada yang misalnya si laki-lakinya kayak Ustadz, anak tunggal. Ini kalaupun misalnya ada perempuannya itu misalnya bukan disuruh pindah, ada juga kasusnya yang berantem terus. Iya. Mertua sama menantu tuh ada aja gesekannya. Ini nggak bersih, nyuci tuh sampai gara-gara misalnya masih berbusa, masih kotor dikit, diomongin, dikit-dikit diomongin. Gimana supaya nggak ada gesekan-gesekan gitu, Ustadz? Ini sekalian untuk kesimpulan Ustadz jawabannya. Iya. Ya. Anak tunggal tuh memang resikonya berat. Karena nggak ada teman curhat, nggak ada teman cerita kecuali ya emak bapaknya. Kasih sayangnya ditumpu dari mulai lahir sampai besar. Sehingga nggak gampang memisahkan seorang anak dengan orang tua dengan anak tunggalnya. Tidak banyak memang yang bisa kecuali pemilik organ tunggal. Itu satu-satunya orang yang bisa hidup dengan satu organ. Satu organ, ya. Yaitu pemain keyboard. Organ tunggal. Organ tunggal. Iya. Tapi anak tunggal Iya. itu banyak yang bercerai. Iya. Iya. Ya, banyak yang pisah. Ya maaf, saya juga punya pengalaman itu. Iya. Karena Iya. waktu itu rumah saya kecil, saya nggak bisa tinggal bareng orang tua, tinggalnya sama mertua. Iya. Nah itu saya hampir 3 hari sekali itu datang ke rumah orang tua. Nah yang di sini perlu saya, yang di sini juga butuh saya. Iya. Nah kadang-kadang ketidakpahaman antara diri yang tidak bisa Dibagi. dipecah sekaligus. Bisa membelah diri nggak, Ustadz? Ya, nggak bisa membelah diri. Ini yang sulit. Ya. Kalau kita tidak pandai-pandai Ya. dalam memanage persoalan itu. Oke ya. Baik Ustadz terima Ya. kasih, Janet juga terima kasih, ibu-ibu juga terima kasih. Buat pemirsa yang ingin bertanya atau curhat tentang masalahnya kirimkan saja pertanyaan Anda di kolom komentar Instagram kami di @barakallah_stv_. Buat pendaftaran jamaah silakan DM Instagram kami dengan format nama majelis taklim dan 2 nomor telepon yang bisa dihubungi. Insya Allah besok kita ketemu lagi tentunya tetap di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.